Malam itu, ponsel milik almarhum masih berdering. Padahal, ia sudah dikuburkan 3 hari lalu. Nama peneleponnya sama, nomor tak dikenal. Pesannya singkat, dingin, dan penuh ancaman. Seperti biasa, segera lunasi kewajiban Anda. Kami tahu di mana keluarga Anda tinggal. Tak ada yang menyentuh ponsel itu, namun layar terus menyala. Notifikasi demi notifikasi masuk, seolah utang itu belum mengakui kematian sebagai akhir. Sejak malam itulah, rumah duka tak pernah benar-benar sepi. Bukan karena pelayat, melainkan karena arwah yang belum bisa pergi, terjerat pinjaman online yang dibawanya sampai ke alam kematian. Sebelum cerita ini dimulai, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita semua dijauhkan dari jeratan utang yang tak hanya menindas di dunia, tetapi juga di alam setelahnya. Namaku Fadil. Aku menuliskan kisah ini bukan untuk mencari sensasi, melainkan sebagai peringatan bahwa ada utang yang tidak berhenti saat seseorang meninggal dunia. Orang itu adalah sepupuku sendiri, Ojan. Kami tumbuh di lingkungan yang sama, kampung kecil di pinggir kota, tempat orang-orang masih saling mengenal, dan kabar buruk menyebar lebih cepat daripada doa. Ojan bukan orang yang suka masalah. Ia pendiam, jarang nongkrong, dan hampir tidak pernah meminta tolong. Justru karena itulah, tak ada satupun dari kami yang menyangka hidupnya sedang runtuh pelan-pelan. Ojan bekerja sebagai admin gudang di sebuah toko elektronik. Gajinya pas-pasan, cukup untuk bertahan hidup dan mengirim sedikit uang ke ibunya di desa. Ia tidak punya gaya hidup mewah. Tidak minum, tidak berjudi, tidak foya-foya, tapi hidup tidak selalu menunggu kita siap. Sejak pandemi, jam kerjanya dipotong, bonus dihapus, lembur ditiadakan, sementara cicilan motor tetap berjalan, kebutuhan harian terus naik, dan ibunya sering sakit. Dalam kondisi terdesak itulah, Ojan mengambil keputusan yang mengubah hidupnya. Pinjaman online, awalnya hanya 1 aplikasi. Jumlahnya kecil, katanya hanya untuk menutup kebutuhan mendesak sampai gajian berikutnya. Masalahnya, gajian berikutnya tidak pernah cukup. 1 aplikasi berubah menjadi 2, 2 menjadi 5. Bunga tumbuh seperti penyakit yang tidak terlihat, tapi menggerogoti dari dalam. Setiap hari, ponsel Ojan bergetar. Panggilan dari nomor tak dikenal. Pesan bernada perintah. Ancaman yang makin lama, makin kasar. Kami baru sadar ada yang salah ketika Ojan mulai jarang pulang. Wajahnya semakin tirus, matanya cekung, dan selalu merah, seperti orang kurang tidur berhari-hari. Saat ditanya, ia hanya tersenyum singkat dan berkata, "Lagi capek aja." Padahal yang membuatnya hancur bukan kelelahan fisik, melainkan tekanan yang tidak terlihat. Suatu malam, hampir tengah malam, Ojan datang ke rumahku. Ia berdiri lama di depan pagar sebelum menekan bel. Ketika aku membukakan pintu, aku hampir tak mengenalinya. Tubuhnya gemetar. Bajunya basah oleh keringat dingin. Tangannya menggenggam ponsel erat-erat, seolah benda itu adalah sumber semua masalah, sekaligus satu-satunya penghubung hidupnya. "Aku boleh duduk sebentar?" katanya pelan. Kami duduk di ruang tamu dengan lampu redup. Ojan tidak langsung bicara. Ia hanya menatap layar ponselnya yang terus menyala oleh notifikasi masuk. Getaran itu tak pernah berhenti, bahkan ketika ia tidak menyentuh apapun. Beberapa menit kemudian, dengan suara hampir tak terdengar, Ojan berkata, "Dil, kalau suatu hari aku kenapa? Tolong bilang ke ibuku. Aku nggak niat ninggalin dia." Aku tertawa kecil, mengira ia hanya stres. Aku menyuruhnya mandi dan tidur. Aku bilang, semua akan baik-baik saja. Aku tidak tahu bahwa kalimat itu adalah tanda bahaya terakhir yang aku abaikan. Sejak malam itu, teror mulai merembet keluar dari hidup Ojan. Ibuku menerima telepon dari nomor asing. Suaranya dingin, tanpa empati, seolah berbicara kepada benda. Mereka menyebut nama Ojan, menyebut alamat rumah kami, bahkan tahu nama ayahku yang sudah meninggal. Mereka menuntut pembayaran
seolah kami semua ikut berutang. Ibuku menutup telepon dengan tangan gemetar, wajahnya pucat. Saat itu aku sadar, utang itu tidak berhenti pada peminjam. Ia merambat ke keluarga. Ojan semakin tertutup. Ia berhenti mengangkat telepon. Ponselnya selalu dalam mode senyap, namun pesan-pesan itu tetap masuk. Ada yang mengancam, menyebarkan data pribadi. Ada yang menyebut akan datang bersama tim penagihan. Bahkan, ada pesan berisi foto rumah ibunya di desa. Diambil dari sudut yang jelas, tidak sembarang orang. Aku menyuruhnya melapor ke polisi. Ojan hanya menggeleng lemah. Mereka banyak. Deal, aku sendirian. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi penuh keputusasaan. Malam sebelum kejadian itu, aku mengantar Ojan kembali ke kontrakannya. Ia berdiri lama di depan pintu, menatap langit kosong. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Anja, gelap. Sebelum masuk, ia menoleh padaku dengan tatapan kosong. Kalau besok aku nggak bisa dihubungi, katanya pelan, jangan cari aku malam-malam. Dadaku terasa sesak. Tapi laki-laki, aku menganggapnya hanya omongan orang stres. Pagi harinya, Ojan ditemukan sudah tidak bernyawa. Tubuhnya tergeletak di kamar kontrakan. Pintu terkunci dari dalam. Tidak ada tanda kekerasan. Polisi menyebutnya bunuh diri akibat tekanan ekonomi. Kasus ditutup cepat, terlalu cepat. Seolah kematian Ojan hanyalah angka lain dalam statistik. Kami menguburkannya sore itu juga. Namun, cerita ini tidak berhenti di pemakaman. Malam pertama setelah penguburan, ponsel Ojan yang kusimpan di rumah tiba-tiba bergetar. Tidak ada kartu SIM aktif, tidak terhubung ke internet. Tapi layar itu menyala. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Tagihan Anda belum diselesaikan. Aku menatap layar itu lama, dan saat itulah aku sadar, utang itu tidak peduli pada kematian. Ia menagih, bahkan dari arwah. Pesan itu tidak langsung kubalas. Aku hanya menatap layar ponsel Ojan yang masih menyala di tanganku. Seolah tulisan di sana bisa berubah jika aku menunggu lebih lama. Nomor tak dikenal itu tetap tertera, tanpa foto profil, tanpa nama, hanya deretan angka yang terasa dingin. Aku mematikan layar ponsel itu dan meletakkannya di atas meja. Dalam hati, aku mencoba berpikir logis. Mungkin ada sisa sistem otomatis. Mungkin pesan terjadwal. Mungkin tidak ada hubungannya dengan kematian Ojan. Aku berulang kali menenangkan diri seperti itu. Namun, ketenangan itu hanya bertahan beberapa menit. Tak lama kemudian, ponsel itu kembali bergetar. Kali ini lebih lama. Bukan pesan. Sebuah panggilan masuk. Nomor yang sama. Aku menelan ludah. Rumah sudah sepi. Ibuku tidur di kamar. Jam dinding menunjukkan lewat tengah malam. Aku tahu, jika kuangkat panggilan itu, hidupku mungkin tidak akan sama lagi. Tapi jika tidak kuangkat, ketakutan ini akan terus menggantung. Dengan tangan gemetar, aku menekan tombol terima. Tidak ada suara manusia di seberang sana. Yang terdengar hanya napas berat, terputus-putus, seperti orang yang sedang menahan sakit. Sesekali, terdengar suara gesekan, seperti kuku menggores permukaan kasar. Aku memanggil nama Ojan tanpa sadar, tapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba, sambungan terputus. Aku terduduk lemas. Dadaku terasa sesak. Aku mencoba menelepon balik nomor itu. Tidak aktif, seolah panggilan barusan tidak pernah terjadi. Malam itu aku tidak tidur. Sekitar pukul 3 pagi, aku terbangun karena suara notifikasi. Kali ini bukan dari ponsel Ojan, melainkan dari ponselku sendiri. Pesan WhatsApp masuk dari nomor yang tidak kusimpan. Isinya singkat. Kenapa nomor ini aktif? Aku langsung duduk. Tanganku dingin. Nomor pengirimnya sama persis dengan nomor penagih di ponsel Ojan. Aku tidak membalas. Aku mematikan ponselku. Namun, beberapa detik kemudian, layar kembali menyala dengan sendirinya. Pesan baru masuk. Utang belum lunas. Jangan lari. Saat itulah aku sadar, teror ini sudah berpindah. Keesokan paginya, aku membawa ponsel Ojan ke konter. Aku ingin memastikan semuanya benar-benar mati. Kartu SIM sudah lama nonaktif. Data dimatikan. Bahkan, aplikasi pinjaman online di dalamnya sudah tidak bisa dibuka. Menurut logika,
Tidak mungkin ada pesan atau panggilan masuk. Tapi logika tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi malam tadi. Penjaga konter menyarankan agar ponsel itu di-reset. Semua data dihapus. Aku ragu sejenak. Tapi akhirnya setuju. Saat proses riset berjalan, layar ponsel tiba-tiba berhenti di satu titik. Lalu muncul notifikasi kecil di bagian atas. Satu pesan masuk. Penjaga konter ikut melihatnya. Wajahnya langsung berubah. "Mas, ini ponselnya lagi di-reset kan?" Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Pesan itu hanya satu baris. Reset tidak menghapus kewajiban. Penjaga konter mengembalikan ponsel itu kepadaku tanpa berkata apa-apa lagi. Aku membayarnya dan pergi dengan langkah tergesa. Sepanjang jalan, aku merasa seperti diawasi. Bayangan di kaca toko terasa bergerak. Setiap pantulan wajahku tampak asing. Malam berikutnya, gangguan semakin menjadi. Ibuku bermimpi didatangi Ojan. Dalam mimpi itu, Ojan berdiri di depan rumah dengan wajah pucat. Matanya hitam seluruhnya. Ia tidak masuk. Ia hanya berdiri di luar pagar sambil berkata berulang-ulang, "Belum lunas. Belum lunas." Ibuku terbangun sambil menangis. Aku mencoba menenangkan beliau. Tapi saat itu, ponselku kembali bergetar. Pesan masuk lagi. Kali ini disertai foto rumah kami. Diambil dari luar pagar. Sudutnya persis seperti yang diceritakan ibuku dalam mimpinya. Aku tidak berani menunjukkan foto itu pada siapapun. Sejak malam itu, aku mulai merasakan kehadiran Ojan. Bukan seperti manusia hidup, lebih seperti bayangan berat yang menempel di udara. Kadang saat aku sendirian di ruang tamu, lampu berkedip tanpa sebab. Kadang terdengar suara notifikasi, padahal tidak ada ponsel yang aktif. Suatu malam, aku memberanikan diri membuka kembali ponsel Ojan. Layarnya menyala tanpa aku sentuh. Aplikasi pinjaman online terbuka sendiri. Angka utang di sana tidak berkurang, justru bertambah. Di kolom catatan pembayaran, muncul satu entry baru, tanggal hari itu. Status: gagal. Aku menjatuhkan ponsel itu. Tanganku gemetar hebat. Dalam kepanikan, aku memanggil nama Ojan. Aku berkata keras-keras bahwa kami tidak punya uang, bahwa dia sudah meninggal, bahwa semua ini seharusnya selesai. Udara di ruangan mendadak terasa berat. Nafasku pendek. Di sudut mataku, aku melihat bayangan berdiri. Bentuknya samar, tapi aku mengenal posturnya, cara berdirinya, cara kepalanya sedikit menunduk. Ojan, wajahnya tidak rusak, tidak menyeramkan seperti cerita hantu di televisi. Justru itulah yang membuatnya lebih mengerikan. Ia tampak seperti Ojan yang kelelahan. Matanya cekung, bahunya turun. Di tangannya, ia memegang ponsel yang terus menyala. Ia tidak mendekat. Ia hanya menatapku lama. Lalu terdengar suara notifikasi. Bukan dari ponsel di lantai, melainkan dari genggaman Ojan. Aku menutup mata dan berdoa sekuat-kuatnya. Saat kubuka kembali, bayangan itu sudah tidak ada, tapi ponsel di lantai kembali menyala. Pesan terakhir muncul, jika tidak dibayar, arwah tidak akan tenang. Aku menangis malam itu, bukan karena takut semata, tapi karena rasa bersalah. Ojan tidak hanya mati karena utang, ia terjebak, bahkan setelah kematian. Keesokan harinya, aku memutuskan mencari bantuan, bukan ke polisi, bukan ke penagih, tapi ke orang yang paham hal-hal yang tidak bisa dijelaskan logika. Karena aku mulai yakin, ini bukan lagi sekadar pinjaman online. Ini adalah jerat yang menahan arwah Ojan agar tidak bisa pergi. Aku tidak langsung mencari dukun atau orang pintar. Ada bagian dari diriku yang masih berharap semua ini bisa dijelaskan secara logis. Bahwa teror yang kualami hanyalah efek trauma, kelelahan, atau sugesti karena kehilangan Ojan. Tapi setiap kali aku mencoba berpikir seperti itu, ponsel di sakuku selalu bergetar. Seakan mengingatkanku bahwa logika sudah tidak lagi memegang kendali. Siang itu, aku menemui Bagas, teman lama Ojan yang dulu sempat bekerja satu kantor dengannya. Aku tidak menceritakan soal penampakan atau pesan-pesan gaib. Aku hanya bertanya satu hal. Apakah Ojan pernah bercerita soal pinjaman online yang ia ambil?
Bagas terdiam lama sebelum menjawab. Ojan pernah bilang, katanya akhirnya, pinjol yang dia pakai itu beda. Aku meminta Bagas menjelaskan. Ia menghela napas, lalu menyalakan rokok dengan tangan sedikit gemetar. Menurutnya, beberapa bulan sebelum Ojan meninggal, Ojan sempat mengeluh soal satu aplikasi pinjaman yang penagihannya tidak wajar. Bukan cuma kasar, tapi seperti tahu hal-hal pribadi yang tidak pernah dibagikan Ojan ke siapapun. Mereka nggak cuma nagih, kata Bagas. Mereka kayak, Hirashuk. Aku merinding mendengarnya. Bagas melanjutkan, suatu malam, Ojan pernah berkata bahwa ia bermimpi didatangi seseorang berpakaian hitam. Wajahnya tidak jelas, tapi suaranya terdengar seperti banyak orang bicara bersamaan. Sosok itu menawarkan jalan keluar. Utangnya akan dianggap lunas dengan satu syarat. Ojan tidak pernah mau menyebut syarat apa itu. Dia cuma bilang, lanjut Bagas, pelan. Utang itu bukan cuma pakai uang, tapi pakai janji. Kata janji itu terus terngiang di kepalaku saat aku pulang. Malamnya, gangguan kembali terjadi. Aku terbangun karena suara notifikasi yang terdengar sangat dekat. Bukan dari meja, bukan dari saku, melainkan seperti berasal dari dalam kepalaku sendiri. Saat aku membuka mata, kamar gelap. Tapi di sudut ruangan, ada cahaya kecil berwarna biru. Layar ponsel Ojan menyala sendiri. Di layar itu, bukan pesan penagihan yang muncul, melainkan satu kalimat baru. Perjanjian belum selesai. Aku memberanikan diri membuka detail aplikasi pinjaman itu. Ada satu menu yang sebelumnya tidak pernah kulihat. Namanya samar, tulisannya abu-abu. Perjanjian. Saat ku sentuh layar, berubah gelap. Lalu muncul teks panjang, seperti kontrak digital. Namun bahasanya aneh. Tidak seperti perjanjian pinjaman biasa. Ada kalimat-kalimat yang membuat dadaku terasa sesak saat membacanya. Peminjam bersedia menanggung kewajiban hingga lunas, tanpa batas waktu. Jika kewajiban tidak terpenuhi, konsekuensi melekat pada peminjam dan yang terikat darah. Tanganku gemetar. Aku menghentikan bacaanku. Di bagian bawah, ada satu nama yang ditulis dengan huruf kapital. Ojang Pratama, bukan tanda tangan digital, bukan centang persetujuan, melainkan seperti kap. Saat itulah aku sadar, Ojan tidak sekadar meminjam uang. Ia telah mengikat dirinya dalam sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya. Keesokan harinya, aku akhirnya mendatangi seseorang yang direkomendasikan tetangga. Seorang lelaki tua bernama Pak Wiryo. Dikenal sering membantu orang-orang yang kena gangguan. Rumahnya sederhana, tapi udara di sekitarnya terasa berat dan sunyi. Aku menceritakan semuanya, dari kematian Ojan, pesan-pesan, penagihan, hingga penampakan yang kulihat. Pak Wiryo mendengarkan tanpa menyela. Matanya terpejam, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa kulihat. Setelah aku selesai bicara, ia membuka mata perlahan. Ini bukan utang biasa, katanya lirih. Ini akad. Ia menjelaskan bahwa ada jenis pinjaman yang memanfaatkan keputusasaan manusia. Mereka tidak hanya menawarkan uang, tapi juga ilusi jalan keluar. Dalam kondisi tertekan, seseorang bisa menyetujui apapun, bahkan perjanjian yang melibatkan hal-hal di luar dunia manusia. Arwah sepupumu belum pergi, lanjut Pak Wiryo. Bukan karena dia tidak mau, tapi karena ada yang menahannya. Aku bertanya siapa. Pak Wiryo tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata, bukan makhluk tunggal, tapi sistem. Kata itu membuat bulu kuduku berdiri. Malam setelah dari rumah Pak Wiryo, teror mencapai titik baru. Aku bermimpi berada di ruangan gelap tanpa dinding. Di sekelilingku, layar-layar ponsel menyala, menampilkan wajah-wajah orang yang tidak kukenal. Semuanya menunduk, memegang ponsel dengan ekspresi putus asa. Di antara mereka, aku melihat Ojan. Ia berdiri diam, tidak menangis, tidak berteriak, hanya menatap lurus ke depan. Ojan, aku memanggil. Ia menoleh perlahan, matanya kosong. Deal? Katanya pelan. Aku capek, aku mencoba mendekat, tapi kakiku terasa berat. Dari bawah,
muncul bayangan hitam, seperti kabel-kabel panjang yang melilit kaki Ojan. Setiap kabel bertuliskan angka, bunga, denda. Aku cuma mau lunas, katanya lagi. Tapi, setiap aku bayar, mereka nambah. Aku terbangun, sambil terisak. Di dunia nyata, ponselku bergetar bersamaan dengan ponsel Ojan. Dua-duanya menyala. Pesan masuk serentak. Jatuh tempo berikutnya, 3 hari, aku menatap tanggal di layar. 3 hari lagi, Pak Wiryo pernah berkata, selama jatuh tempo itu belum diputus, arwah Ojan akan terus ditarik kembali. Tidak diberi kesempatan pergi. Tidak diberi kesempatan tenang. Aku mulai menyadari satu hal yang lebih mengerikan dari semua teror ini. Utang itu bukan hanya menahan Ojan. Ia sedang mencari pengganti. Dan aku adalah yang terdekat. Sejak pesan tentang jatuh tempo itu muncul, hidupku terasa seperti berjalan di atas garis tipis yang siap putus kapan saja. 3 hari terdengar singkat bagi orang lain. Tapi bagiku, setiap jam terasa seperti ditarik paksa dari tubuhku. Aku tidak lagi menghitung waktu dengan jam atau tanggal, melainkan dengan getaran ponsel. Setiap kali layar menyala, jantungku ikut melonjak, seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeramnya dari dalam. Aku kembali membuka ponsel Ojan. Aplikasi pinjaman itu masih ada. Tidak bisa dihapus, tidak bisa dipindahkan. Seperti bagian dari sistem yang sudah menyatu dengan perangkat itu sendiri. Saat ku buka menu perjanjian lagi, teks yang sebelumnya kulihat kini bertambah panjang. Seolah perjanjian itu hidup dan terus menulis dirinya sendiri. Kalimat-kalimatnya tidak lagi terasa seperti kontrak keuangan, melainkan seperti sumpah yang dibacakan dalam bahasa dingin dan tanpa belas kasihan. Ada istilah-istilah yang tidak pernah kutemui di dunia hukum, tapi terasa sangat nyata di dadaku. Penanggung, pengganti, ikatan darah. Di salah satu bagian bawah, aku menemukan sesuatu yang membuat kakiku lemas. Nama Ojan masih ada di sana, tapi di bawahnya, samar-samar muncul kolom baru, kosong. Namun kursor kecil berkedip pelan, seakan menunggu seseorang mengisi nama berikutnya. Aku menutup layar itu dengan kasar. Napasku terengah. Saat itulah aku mulai sadar, utang ini tidak berhenti pada satu orang. Ia mencari penerus, seperti penyakit yang membutuhkan tubuh baru untuk bertahan hidup. Malam itu aku bermimpi buruk lagi. Tapi kali ini berbeda. Aku bermimpi sedang duduk di ruang tamu rumahku sendiri. Lampu menyala, normal, televisi mati. Suasananya sangat biasa. Lalu terdengar suara notifikasi, bukan dari satu arah, tapi dari segala penjuru. Dari bawah meja, dari balik dinding, dari dalam lemari. Aku menunduk dan melihat lantai penuh dengan ponsel menyala. Masing-masing menampilkan pesan yang sama. Setujui perjanjian. Di tengah ruangan, Ojan berdiri dengan wajah letih. Ia tidak meminta tolong. Ia hanya menatapku, seolah berkata tanpa suara, bahwa jika aku tidak melangkah, dialah yang akan terus terjebak. Aku terbangun dengan keringat dingin. Ponselku di samping bantal menyala. Tidak ada pesan masuk, tapi jam di layar menunjukkan jam 2:22. Angka yang sama muncul berulang kali di ponsel Ojan ketika kulihat ke arah meja. Dua-duanya menyala bersamaan, seolah diselaraskan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Aku duduk lama di ranjang, mencoba mengatur napas, sambil bertanya pada diri sendiri. Sejak kapan hidupku mulai ikut dijaminkan? Keesokan harinya, tubuhku mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Kepalaku sering pusing, tanpa sebab. Dadaku terasa berat, seperti ada beban yang diletakkan perlahan tapi pasti. Setiap kali ponsel bergetar, bukan hanya telingaku yang bereaksi, tulang belakangku ikut merinding. Di sela-sela kesadaran, aku mulai mendengar suara notifikasi, meski tidak ada apa-apa. Suara itu tidak keras, tapi cukup jelas untuk membuatku menoleh berkali-kali. Aku tahu, ini bukan sekadar sugesti. Ini seperti proses adaptasi. Seolah ada sesuatu yang sedang mencoba masuk dan memastikan aku siap. Aku kembali ke Pak Wiryo. Kali ini, aku tidak menahan apapun. Aku ceritakan tentang kolom nama kosong itu, tentang mimpi, tentang tubuhku yang mulai bereaksi. Pak Wiryo
terdiam lama. Ia mengambil segelas air putih, meniupnya perlahan sambil berbisik pelan, lalu menyuruhku meminumnya. Rasanya biasa, tapi hangatnya menyebar cepat ke dadaku. Setelah itu, ia berkata dengan suara berat bahwa perjanjian semacam ini memang dibuat agar terlihat sederhana di awal, tapi mengikat kuat di belakang. Mereka selalu butuh persetujuan, katanya. Kalau bukan dari yang meminjam, ya dari yang paling dekat. Darah, rasa bersalah, dan ketakutan, itu pintu yang paling mudah dibuka. Aku bertanya, apakah perjanjian itu bisa diputus? Pak Wiryo mengangguk pelan, tapi tidak dengan keyakinan penuh. Ia bilang, memutus perjanjian seperti ini bukan soal membayar uang, melainkan mengembalikan sesuatu yang sudah terlanjur dijanjikan. Dan seringkali, yang dijanjikan bukan hanya materi, tapi ketundukan. Ia mengingatkanku satu hal penting. Apapun yang terjadi, jangan pernah menekan tombol setuju, jangan pernah mengisi nama di kolom itu, dan jangan pernah membalas pesan dengan emosi. Karena sistem itu tidak menagih dengan logika, ia menunggu kelemahan. Malam kedua, menjelang jatuh tempo, gangguan memuncak. Lampu rumah berkedip, lalu mati total. Dalam gelap, suara notifikasi terdengar jelas, berirama seperti detak jam. Dari balik kegelapan, aku melihat cahaya biru mendekat. Bukan satu, tapi banyak. Ponsel-ponsel menyala sendiri, satu persatu membentuk jalur menuju ruang tamu. Di ujung jalur itu, Ojan berdiri lagi. Kali ini, lebih dekat, aku bisa melihat matanya yang berkoke-koka. Bukan karena marah, tapi karena lelah yang sudah terlalu lama dipikul. "Deal," katanya pelan. Suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Mereka bilang, kalau kamu setuju, aku boleh pergi. Aku menutup telinga, menahan tangis. Aku tahu itu jebakan. Tapi kalimat itu menghantam tepat di rasa bersalah yang selama ini kupendam. Di belakang Ojan, bayangan hitam bergerak pelan, seperti kumpulan kabel dan tulisan angka yang menyatu menjadi satu bentuk besar. Dari bayangan itu, suara notifikasi terdengar lebih keras, lebih mendesak. Aku berteriak menolak. Aku berkata, aku tidak mau. Aku berkata, ini tidak adil. Saat itulah, ponselku di saku bergetar hebat. Layar menyala, menampilkan halaman perjanjian yang sama. Kolom nama itu berkedip semakin cepat, seolah waktu hampir habis. Aku terjatuh, berlutut, menangis, merasa seperti sedang dipaksa memilih antara keselamatan sendiri dan ketenangan arwah sepupuku. Ketika listrik kembali menyala, semuanya menghilang. Ojan tidak ada. Bayangan itu lenyap. Tapi, pesan terakhir tertinggal di ponselku. Jatuh tempo besok. Penanggung akan ditentukan. Aku duduk di lantai ruang tamu sampai pagi. Tanpa tidur, tanpa bergerak. Dalam keheningan itu, satu pemikiran mengerikan tumbuh jelas di kepalaku. Perjanjian ini tidak pernah dimaksudkan untuk dibaca sampai selesai. Ia hanya perlu satu hal. Seseorang yang akhirnya menyerah, dan besok aku akan dipaksa membuktikan apakah aku orang itu. Hari itu datang, tanpa tanda apapun. Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, tidak ada firasat dramatis, seperti di film-film horor. Matahari terbit seperti biasa, burung-burung tetap berkicau, dan jalanan di depan rumahku tetap ramai oleh motor yang lalu lalang. Justru itulah yang membuat segalanya terasa lebih salah. Dunia seolah berjalan normal, sementara hidupku berada di ambang keputusan yang tidak seharusnya dihadapi manusia manapun. Aku belum tidur sama sekali sejak pesan terakhir itu muncul. Mataku perih, kepalaku berat, dan tubuhku terasa asing, seakan bukan milikku sendiri. Setiap kali aku mencoba berdiri, kakiku goyah. Setiap kali aku menelan ludah, tenggorokanku kering. Ponselku kutaruh di meja. Layar menghadap ke bawah, tapi aku tetap bisa merasakan keberadaannya. Seperti benda hidup yang sedang menunggu perintah. Ibuku memperhatikanku sejak pagi. Ia tidak banyak bicara, tapi dari caranya menatapku, aku tahu ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia bertanya apakah aku sakit. Aku mengangguk, tapi tidak menjelaskan. Bagaimana caranya menjelaskan bahwa hari ini aku mungkin akan dipilih
menjadi penanggung utang orang mati. Menjelang siang, ponsel itu akhirnya bergetar, bukan keras. Tidak lama, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhku menegang. Saat aku membalikan layar, tidak ada pesan masuk, hanya jam digital yang berkedip pelan, seolah mengejekku. Namun di ponsel Ojan, layar menyala sendiri. Aplikasi pinjaman itu terbuka, dan di bagian atas layar, satu tulisan muncul dengan huruf merah, jatuh tempo hari ini. Aku merasa mual, bukan karena takut semata, tapi karena ada tekanan yang tidak terlihat menekan dadaku dari dalam. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan keluar rumah, berjalan tanpa tujuan, menyusuri gang. Tapi kemanapun aku melangkah, suara notifikasi itu seperti mengikuti. Kadang terdengar dari saku jaketku, kadang dari dalam kepalaku sendiri. Aku menutup telinga, tapi suaranya tidak benar-benar hilang. Aku kembali menemui Pak Wiryo untuk terakhir kalinya sebelum semuanya terlambat. Lelaki tua itu menyambutku dengan wajah lebih pucat dari biasanya, seolah ia sudah tahu aku akan datang. Ia menyuruhku duduk dan langsung berkata tanpa basa-basi bahwa hari ini adalah hari paling berbahaya. Kalau sampai malam kamu masih berinteraksi dengan perjanjian itu, katanya, mereka akan menganggapmu siap. Aku bertanya, apa yang harus kulakukan? Pak Wiryo terdiam lama, lalu berkata bahwa satu-satunya cara menunda pemindahan adalah memutus keterikatan emosional. Tidak menjawab pesan, tidak membuka aplikasi, tidak menyebut nama Ojan dengan rasa bersalah yang berlebihan. Tapi kalimat terakhir itu justru menusukku. Bagaimana caranya tidak merasa bersalah pada orang yang mati karena terjebak, sementara aku masih hidup dan bisa memilih? Sore hari, udara di rumah terasa berubah. Tidak dingin, tidak panas, tapi berat, seperti ada kabut tipis yang tidak terlihat, menekan dari segala arah. Lampu-lampu tetap menyala normal, tapi cahayanya tampak redup. Jam dinding bergerak lambat, seolah waktu sengaja diperlambat agar aku merasakan setiap detik. Menjelang maghrib, ponselku kembali bergetar. Kali ini tidak bisa diabaikan. Layar menyala sendiri, menampilkan halaman perjanjian. Kolom nama itu tidak lagi kosong. Di sana tertulis huruf pertama, F, berkedip pelan. Menunggu dilanjutkan, aku berteriak dan melempar ponsel itu ke sofa. Tanganku gemetar hebat. Aku mundur beberapa langkah, seperti menjauh dari binatang buas. Dari sudut ruangan, aku merasakan kehadiran yang familiar. Ojan muncul perlahan, tidak utuh, seperti bayangan yang belum selesai terbentuk. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Matanya merah, tapi tidak menangis. Mereka nggak sabar, katanya pelan. Kalau sampai lewat tengah malam, mereka bilang, aku akan ditarik lagi. Aku bertanya kemana. Ojan tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Dan di sekeliling kakinya, bayangan hitam itu kembali muncul. Kabel-kabel angka, bunga, denda, dan tulisan yang tidak bisa kubaca bergerak seperti makhluk hidup. Suara notifikasi berubah menjadi gumaman banyak suara, saling tumpang tindih, menyebut kata yang sama berulang-ulang. Setuju, setuju. Aku menutup mata dan berdoa sekuat tenaga. Aku memohon agar semua ini berhenti. Aku memohon agar Ojan dibiarkan pergi tanpa harus menyeret siapapun. Saat aku membuka mata, Ojan masih di sana, tapi kini wajahnya menunjukkan satu emosi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Harapan. Deal, katanya lirih, kalau kamu nggak mau. Mereka bilang ada cara lain. Aku bertanya apa, dadaku terasa seperti akan pecah. Mereka mau pelunasan, jawabnya, bukan uang. Saat itu ponsel Ojan menyala terang. Di layar muncul instruksi baru, teksnya singkat, dingin, dan jelas. Pelunasan alternatif. Penyerahan, waktu tersisa 2 jam, 17 menit. Aku tidak mengerti maksudnya, tapi tubuhku bereaksi lebih cepat dari pikiranku. Tanganku dingin, kakiku lemas. Pak Wiryo pernah berkata, yang mereka inginkan bukan selalu tubuh, tapi ketundukan. Dan aku mulai mengerti. Penyerahan berarti menyerah pada sistem itu sepenuhnya. Membuka diri, membiarkan diriku ditandai. Malam turun perlahan. Lampu rumah kembali berkedip. Dari luar
Terdengar suara motor lewat, orang tertawa, televisi tetangga menyala. Dunia tetap berjalan. Di dalam rumahku, waktu seperti membeku. Ojan berdiri, semakin dekat. Aku bisa mencium bau keringat dingin dan tanah basah, seperti bau kuburan yang baru ditutup. Aku capek, Dil, katanya sekali lagi. Aku cuman mau tidur. Kalimat itu menghancurkanku. Aku menangis tanpa suara. Dalam kepalaku, dua suara bertarung. Satu berkata, aku tidak boleh menyerah. Satu lagi berkata, aku tidak sanggup melihat Ojan tersiksa lebih lama. Detik demi detik berlalu. Timer di layar terus berkurang. 1 jam, 30 menit, 15 menit. Saat jarum jam mendekati tengah malam, aku mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Aku mengambil ponsel itu dengan tangan gemetar, menatap kolom nama yang hampir terisi, dan untuk pertama kalinya, aku tidak langsung menutupnya. Di luar, angin berhembus pelan. Lampu rumah padam, gelap menyelimuti segalanya. Dan tepat sebelum aku menyentuh layar, suara Pak Wiryo terngiang jelas di kepalaku. Mereka hanya menang jika kamu menyerah. Aku menarik napas panjang, berdiri di antara dua pilihan yang sama-sama menghancurkan, dan waktu akhirnya habis. Detik terakhir berlalu tanpa suara apapun. Tidak ada bunyi lonceng, tidak ada ledakan, tidak ada kilatan cahaya seperti yang sering digambarkan orang ketika sesuatu yang besar terjadi. Yang ada hanyalah keheningan yang begitu pekat, sampai-sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri memantul di dalam kepala. Ponsel di tanganku tidak lagi menampilkan hitungan mundur. Layarnya gelap sesaat, lalu menyala kembali dengan cahaya biru yang lebih terang dari sebelumnya. Tulisan di layar berubah. Status dalam proses. Aku tidak menyentuh apapun. Aku tidak menekan tombol setuju. Aku tidak mengisi kolom nama itu sampai selesai. Tapi sistem itu tidak peduli. Waktu yang habis rupanya sudah cukup sebagai jawaban. Nafasku tercekat ketika aku merasakan sensasi aneh menjalar dari ujung jari ke pergelangan tangan, lalu naik ke lengan. Seperti kesemutan, tapi lebih dalam, lebih dingin. Seolah ada sesuatu yang sedang memeriksa tubuhku, memastikan aku layak dipakai. Ojan masih berdiri di depanku. Wujudnya kini lebih jelas, tapi juga lebih rapuh. Garis wajahnya terlihat seperti ditarik-tarik, seakan ia berada di antara dua tarikan yang saling bertentangan. Saat ia berbicara, suaranya tidak lagi hanya miliknya. Ada gema lain di balik setiap kata. Mereka nerima, katanya lirih. Tapi belum selesai. Aku ingin bertanya, apa maksudnya? Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokanku. Udara di ruangan terasa semakin berat, membuat setiap tarikan napas menjadi usaha yang menyakitkan. Dari sudut ruangan, bayangan hitam itu muncul lagi. Kali ini lebih besar, lebih padat. Tidak lagi seperti kabel semata, tapi seperti satu tubuh yang tersusun dari angka, denda, dan tulisan kontrak yang saling tumpang tindih. Ia tidak memiliki wajah, tapi aku bisa merasakan tatapannya tertuju padaku. Ponselku bergetar hebat, bukan satu getaran, melainkan rangkaian getaran cepat yang membuat tulang-tulang jariku nyeri. Saat kulihat, halaman perjanjian terbuka lagi. Kolom nama itu kini terisi hampir penuh. EVA, DYL, ILA. Huruf terakhir berkedip, menunggu dilengkapi. Aku berteriak menolak. Aku melempar ponsel itu ke lantai sekuat tenaga. Layar retak, tapi tidak mati. Dari celah retakan itu, cahaya biru justru keluar lebih terang, memantul ke dinding dan langit-langit rumah, seperti jaring yang perlahan menutup. Ohan menunduk. Untuk pertama kalinya, aku melihat air mata jatuh dari wajahnya. Tapi air mata itu tidak menyentuh lantai. Ia menguap di udara, berubah menjadi titik-titik cahaya kecil yang langsung diserap oleh bayangan hitam di belakangnya. Aku nggak mau kamu kayak aku, katanya. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi mereka bilang ini satu-satunya jalan. Aku ingin memeluknya, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Kakiku terasa menancap ke lantai. Dadaku sakit seperti diremas. Dalam kepalaku,
Suara notifikasi berdentang tanpa henti, bercampur dengan gumaman kata-kata yang tidak ku mengerti. Aku tahu, ini bukan lagi soal utang. Ini adalah proses pemindahan, pelan, sistematis, dan tanpa belas kasihan. Ketika kesadaranku mulai kabur, aku teringat wajah ibuku. Terbayang jelas bagaimana ia duduk di ruang tamu setiap pagi, memanggil namaku, menanyakan apakah aku sudah makan. Pikiran itu menghantamku seperti tamparan keras. Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Apapun yang terjadi pada Ojan, aku tidak boleh menyerahkan hidupku begitu saja. Dengan sisa tenaga yang ada, aku merangkak ke arah ponsel yang tergeletak di lantai. Tanganku gemetar hebat saat menyentuhnya. Rasa dingin menjalar cepat, tapi aku memaksakan diri. Aku menutup mata dan membaca doa seingatku. Tidak peduli seberapa berantakan, yang penting aku tidak diam. Begitu doaku terucap, bayangan hitam itu bereaksi. Ia bergetar, seperti permukaan air yang dilempari batu. Suara notifikasi berubah menjadi dengungan marah. Di layar ponsel, tulisan berubah cepat. Perlawanan terdeteksi, denda aktif. Rasa sakit langsung menghantam kepalaku. Aku berteriak, jatuh, tersungkur, dan ponsel itu terlepas dari genggamanku. Ojan berteriak memanggil namaku, tapi suaranya tenggelam oleh kebisingan yang memenuhi ruangan. Aku merasakan sesuatu mencengkeram dadaku, bukan secara fisik, tapi seperti tekanan yang menekan jiwaku dari dalam. Lalu, semuanya berhenti. Aku terbangun di lantai ruang tamu saat pagi sudah menjelang. Cahaya matahari masuk melalui jendela, terlihat biasa dan hangat, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ponsel Ojan mati total. Ponselku tergeletak di dekat sofa. Layarnya hitam. Rumah kembali normal. Tidak ada bayangan. Tidak ada suara. Tidak ada Ojan. Untuk sesaat, aku berharap semua itu hanya mimpi. Namun saat aku bangkit dan berjalan ke kamar mandi, aku melihat sesuatu di cermin yang membuatku terdiam lama. Di bawah mataku, ada lingkar hitam pekat seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Tapi yang paling membuatku ngeri adalah pantulan cahaya biru samar di pupil mataku, seperti pantulan layar ponsel yang tidak sepenuhnya padam. Siang itu, aku menerima pesan pertama sebagai penanggung. Nomornya tidak kukenal. Isinya singkat dan dingin. Selamat, kewajiban telah dialihkan. Aku menjatuhkan ponselku. Tanganku gemetar hebat. Aku membuka pesan berikutnya dengan napas tertahan. Jatuh tempo berikutnya 30 hari. Saat itulah aku mengerti. Aku tidak sepenuhnya menyerah, tapi aku juga tidak sepenuhnya menang. Aku berhasil menghentikan penyerahan total, tapi sistem itu tetap menandai diriku. Ojan, entah di mana ia sekarang. Bayangannya tidak lagi muncul. Teror, Gabe, Mereda. Tapi keheningan ini terasa lebih menakutkan daripada gangguan sebelumnya. Malamnya, sebelum tidur, aku mendengar satu notifikasi pelan dari dalam kepalaku sendiri. Tidak berasal dari ponsel manapun. Hanya satu kalimat yang terucap jelas, seperti bisikan di telinga. Penagihan dimulai. Aku menutup mata dengan dada bergetar. Karena aku tahu, mulai sekarang, aku bukan lagi sekadar saksi. Aku adalah bagian dari jeratan itu. Sejak pesan itu datang, hidupku tidak lagi terasa milik sendiri. Tidak ada lagi teror yang meledak-ledak seperti sebelumnya. Tidak ada bayangan besar. Tidak ada jeritan. Tidak ada listrik padam mendadak. Justru sebaliknya, segalanya menjadi terlalu tenang. Dan ketenangan itulah yang paling menyiksa. Aku bangun setiap pagi dengan perasaan seolah ada sesuatu yang tertinggal di dalam dadaku. Seperti beban yang tidak terlihat, tapi selalu ada. Menunggu saat yang tepat untuk mengingatkanku bahwa aku telah ditandai. Aku kembali bekerja, mencoba menjalani hari seperti biasa. Orang-orang di sekitarku tidak melihat perubahan apapun selain wajahku yang lebih pucat dan sorot mata yang lebih kosong. Mereka mengira aku masih berduka karena Ojan. Aku membiarkan mereka berpikir begitu. Tidak ada gunanya menjelaskan bahwa duka itu belum selesai, bahwa duka itu kini hidup bersamaku, bernapas bersamaku, dan menagih perlahan. Di tempat kerja, aku mulai mengalami hal-hal kecil yang ganjil. Ponselku sering bergetar,
tanpa notifikasi. Kadang layar menyala, menampilkan jam yang sama, 02,22, bahkan di siang hari. Saat aku membuka aplikasi pesan, ada draft kosong yang sudah terbuka. Kursor berkedip seperti menunggu aku menulis sesuatu. Aku menutupnya cepat-cepat. Tapi rasa tidak nyaman itu tertinggal lama. Malam hari menjadi waktu paling berat. Setiap kali aku memejamkan mata, aku tidak langsung tidur. Aku berada di ruang antara sadar dan tidak, di mana suara notifikasi terdengar seperti detak jantung kedua. Aku bermimpi berada di ruangan besar, penuh meja-meja panjang. Di setiap meja, seseorang duduk membungkuk, menatap ponsel, menunggu. Wajah mereka kabur, tapi rasa putus asa mereka terasa nyata. Dan di ujung ruangan, ada meja kosong dengan namaku tertulis samar di atasnya. Aku terbangun dengan napas terengah. Selalu pada jam yang sama. 02:02. Suatu pagi, ibuku memanggilku dengan wajah khawatir. Ia berkata, aku sering berbicara sendiri saat tidur, menyebut angka-angka, menyebut kata jatuh tempo, dan kadang menyebut nama Ojan dengan nada memohon. Mendengar itu, lututku lemas. Aku tidak ingin ibuku ikut terseret lebih jauh. Aku mulai mengunci kamar setiap malam. Bukan karena takut pada sesuatu di luar, tapi karena takut pada diriku sendiri. Pesan penagihan berikutnya datang seminggu kemudian. Tidak seperti sebelumnya yang penuh ancaman. Pesan ini justru terasa sopan, dingin, dan terstruktur. Status penanggung aktif. Mohon menjaga kepatuhan. Pelanggaran akan dikenai penyesuaian. Aku membaca pesan itu berulang kali. Tidak ada angka, tidak ada tanggal, tapi dadaku terasa sesak. Seolah aku baru saja diberi peringatan terakhir tanpa diberitahu apa aturannya. Sejak saat itu, aku mulai merasakan dorongan aneh dalam diriku. Dorongan untuk patuh, untuk selalu memeriksa ponsel, untuk tidak melewatkan satu pun getaran. Seolah jika aku mengabaikannya, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Aku kembali ke rumah Pak Wiryo, berharap ia masih bisa membantuku. Tapi rumahnya kosong. Tetangga bilang, ia pergi mendadak, tidak pamit, meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci rapi. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Saat aku berdiri di depan rumah itu, ponselku bergetar sekali. Satu pesan masuk, bantuan eksternal tidak disarankan. Aku tertawa pahit, bahkan harapan pun kini diawasi. Hari-hari berikutnya, aku mulai kehilangan kendali atas pikiranku sendiri. Setiap kali melihat orang lain menggunakan ponsel, dadaku bergetar. Setiap notifikasi di tempat umum membuatku refleks menoleh. Di dalam kepalaku muncul daftar tak kasat mata tentang apa yang boleh dan tidak boleh kulakukan. Jangan mematikan ponsel terlalu lama. Jangan mengganti nomor. Jangan membicarakan perjanjian ini terlalu terbuka. Aku tidak tahu dari mana aturan-aturan itu berasal, tapi melanggarnya terasa seperti ancaman langsung. Suatu malam, saat aku sedang duduk sendirian di kamar, layar ponselku menyala sendiri. Tidak ada pesan masuk, hanya satu kalimat yang muncul di layar hitam. Evaluasi penanggung. Aku menelan ludah. Ruangan terasa menyempit, lampu tidak padam, tapi cahayanya seperti menjauh. Dari sudut mataku, aku melihat bayangan duduk di kursi seberang ranjang. Bukan bayangan besar seperti sebelumnya. Bentuknya lebih manusiawi. Saat aku menoleh penuh, jantungku hampir berhenti. Ojan duduk di sana. Bukan sebagai arwah yang terjerat, wajahnya lebih tenang, tidak pucat, tidak penuh luka. Ia menatapku dengan ekspresi yang sulit kuterjemahkan, antara lega dan bersalah. Mereka ngecek kamu, katanya pelan. Kayak dulu mereka ngecek aku ingin marah. Aku ingin bertanya, kenapa semua ini harus terjadi? Tapi yang keluar dari mulutku hanya satu pertanyaan bodoh. Kamu baik-baik aja? Puluma, baik-baik aja. Ojan mengangguk pelan. Lebih baik dari sebelumnya, tapi belum bebas. Aku merasa tenggorokanku terbakar. Jadi, semua penderitaan ini belum cukup. Ojan melanjutkan dengan suara lirih bahwa menjadi penanggung berarti aku tidak langsung diseret, tapi dijadikan jembatan.
Selama aku patuh, selama aku bertahan, sistem itu akan puas. Tapi jika aku jatuh, jika aku menyerah sepenuhnya, jeratan itu akan menguat. Bukan hanya padaku, tapi pada siapapun yang dekat denganku. Kamu punya waktu, katanya. Aku, enggak. Saat itu, bayangannya memudar. Sebelum menghilang sepenuhnya, ia menatapku dalam-dalam. Jangan ulangi kesalahanku. Jangan pernah percaya sama kata jalan keluar. Setelah Ojan pergi, aku terduduk lama dalam gelap. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak hanya merasa takut. Aku merasa marah. Marah karena sistem itu mempermainkan keputusasaan. Marah karena hidup manusia diperlakukan seperti angka di layar. Dan marah karena aku membiarkan diriku masuk ke dalamnya. Kemarahan itu membuatku nekat. Aku mulai mencari cara untuk melawan. Meski kecil, aku mencatat setiap pesan, setiap perubahan di tubuhku, setiap mimpi. Aku sadar, jika sistem itu bekerja dengan aturan, maka aturan itu bisa dipelajari. Dan jika bisa dipelajari, mungkin bisa dipatahkan. Namun, tepat saat tekad itu menguat, ponselku kembali bergetar. Pesan baru masuk, lebih panjang dari sebelumnya. Evaluasi selesai. Kepatuhan memadai. Tahap berikutnya akan dimulai. Aku menatap layar itu lama. Tanganku dingin, tapi pikiranku jernih untuk pertama kalinya. Tahap berikutnya, aku tidak tahu apa artinya. Tapi aku tahu satu hal pasti. Selama aku hidup, jeratan ini tidak akan berhenti. Dan jika aku ingin keluar, aku harus masuk lebih dalam daripada yang mereka perkirakan. Aku mematikan layar ponsel dan menatap pantulan wajahku di jendela. Sorot mataku berbeda sekarang. Bukan lagi tatapan orang yang hanya bertahan, melainkan tatapan seseorang yang bersiap melawan. Aku tidak langsung memahami apa maksud dari tahap berikutnya. Pesan itu datang tanpa penjelasan, tanpa tanggal, tanpa angka. Tapi justru karena itulah, aku tahu sesuatu sedang bergerak. Tidak terlihat, tidak bersuara, tapi nyata, seperti mesin besar yang roda-rodanya mulai berputar lebih cepat. Dan aku sudah terlanjur berada di dalamnya. Perubahan pertama terjadi pada tubuhku. Aku mulai merasakan kelelahan yang tidak wajar. Bukan lelah karena kurang tidur, tapi seperti energiku disedot perlahan sepanjang hari. Setiap kali ponselku bergetar, meski hanya notifikasi biasa, dadaku langsung sesak. Kadang napasku terhenti sepersekian detik. Seperti tubuhku sedang menunggu izin untuk bernapas lagi. Aku sadar, sistem itu tidak hanya mengawasi tindakanku. Ia mulai mengatur reaksiku. Aku tetap bekerja, tapi fokusku berantakan. Angka-angka di layar komputer sering berubah menjadi deretan nominal utang. Surat masuk di email kantor kadang terlihat seperti pesan penagihan. Meski saat kubaca ulang isinya normal, aku mulai ragu pada penglihatanku sendiri. Dan keraguan itu, aku tahu, adalah celah yang mereka inginkan. Malam pertama, setelah pesan tahap berikutnya, aku bermimpi sangat jelas. Aku berada di ruangan besar yang pernah kulihat sebelumnya, tapi kini lebih terang. Di dinding-dindingnya terpampang layar-layar raksasa berisi data manusia, nama, nomor, wajah, lokasi, semua bergerak seperti aliran darah. Di tengah ruangan berdiri sosok tinggi tanpa wajah, mengenakan jas hitam. Ia tidak berbicara, tapi aku mengerti maksudnya tanpa kata. Ini bukan tempat penagihan. Ini pusat kendali. Aku melihat Ojan di antara kerumunan arwah lain. Mereka berdiri rapi, tidak terikat kabel lagi. Tapi masing-masing memegang ponsel menyala. Wajah mereka kosong, seperti orang yang sudah menyerah sepenuhnya. Saat Ojan melihatku, ekspresinya berubah. Ia menggeleng pelan, memberi isyarat agar aku tidak melangkah lebih jauh. Aku terbangun dengan teriakan tertahan di tenggorokan. Jam menunjukkan jam 2:22 lagi. Tapi kali ini ponselku sudah menyala lebih dulu. Seolah menunggu ku bangun, pesan baru muncul. Lebih panjang dari sebelumnya. Penanggung akan diberi akses terbatas. Tujuan, penyesuaian, dan efisiensi. Harap kooperatif. Akses. Kata itu membuatku menggigil. Aku tidak membalas, tapi layar langsung berubah. Sebuah menu baru muncul di aplikasi yang sebelumnya hanya ada di ponsel Ojan.
Sekarang, aplikasi itu ada di ponselku juga. Terpasang tanpa izin. Ikonnya sederhana, berwarna biru gelap, tanpa nama. Saat kubuka, dadaku langsung terasa berat. Di dalamnya, ada daftar nama-nama, puluhan, ratusan. Sebagian ditandai dengan status aktif, sebagian gagal, dan sebagian lagi dialihkan. Aku menutup aplikasi itu dengan tangan gemetar. Aku tidak butuh waktu lama untuk mengerti. Inilah tahap berikutnya. Aku tidak lagi hanya menjadi penanggung. Aku sedang diarahkan untuk menjadi bagian dari sistem. Bukan korban, bukan sekadar jembatan, tapi penguasa. Sepanjang hari itu, aku dihantui rasa bersalah yang luar biasa. Setiap nama di daftar itu terasa seperti beban di pundakku. Aku tidak mengenal mereka, tapi aku tahu mereka nyata. Mereka hidup, bernapas, dan mungkin sedang berada di titik paling rapuh dalam hidup mereka. Dan sistem ini memanfaatkannya. Malamnya, Ojan muncul lagi. Kali ini tidak sebagai bayangan. Ia berdiri jelas di ruang tamu. Seperti manusia hidup, hanya sedikit lebih pucat. Ia menatap ponselku yang ada di tanganku. Lalu menatapku dengan wajah panik. Jangan dibuka lagi, katanya cepat. Kalau kamu terus lihat itu, mereka bakal ngikat kamu lebih dalam. Aku bertanya, kenapa sistem itu memberiku akses? Ojan menunduk lama sebelum menjawab. Karena kamu masih melawan, katanya. Dan mereka selalu punya dua cara, hancurin atau libatin. Aku merasa mual. Jadi ini bukan hadiah. Ini jebakan. Gangguan fisik mulai menyertai gangguan mental. Suatu sore, saat aku sedang duduk sendirian, ponselku tiba-tiba panas di tanganku. Sangat panas, sampai aku refleks menjatuhkannya. Dari layar, muncul satu notifikasi besar. Intervensi terdeteksi. Sekejap kemudian, kepalaku terasa seperti dihantam dari dalam. Pandanganku berkunang-kunang. Aku jatuh berlutut, menahan sakit yang tidak bisa dijelaskan. Di sela-sela rasa sakit itu, aku mendengar suara-suara. Bukan jeritan, tapi bisikan putus asa, saling tumpang tindih. Tolong, aku cuma mau lunas. Aku capek. Aku sadar, suara-suara itu berasal dari daftar itu. Aku merangkak menjauh, menutup telinga, tapi suara itu tidak hilang. Baru ketika aku mengucapkan satu doa dengan suara keras, rasa sakit itu perlahan mereda. Ponselku mati total selama beberapa menit, lalu menyala kembali, seperti tidak terjadi apa-apa. Namun pesan baru sudah menungguku. Kepatuhan emosional tidak stabil. Penyesuaian akan diterapkan. Sejak saat itu, aku mulai diawasi lebih ketat. Setiap kali aku berniat melakukan sesuatu yang melawan, menghapus aplikasi, mematikan ponsel terlalu lama, atau mencoba menghubungi orang lain untuk meminta bantuan, selalu ada gangguan. Listrik padam sebentar, kepala pusing mendadak, atau mimpi buruk yang datang lebih cepat dari biasanya. Aku seperti hidup di dalam pagar, tak kasat mata. Di tengah semua itu, satu hal menjadi jelas. Sistem ini tidak berdiri di satu dunia saja. Ia menjembatani dunia manusia dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang hidup dari keputusasaan, dari janji-janji yang tidak pernah benar-benar lunas. Dan selama manusia terus terjerat, sistem ini akan terus ada. Suatu malam, Ojan muncul untuk terakhir kalinya. Wajahnya tampak lebih jauh, seperti seseorang yang sedang ditarik ke belakang oleh arus kuat. Aku nggak bisa lama-lama, katanya cepat. Tapi kamu harus tahu satu hal. Sistem ini cuma kuat kalau kita percaya mereka pegang kendali penuh. Aku bertanya apa maksudnya. Mereka butuh persetujuan, jawab Ojan. Selalu. Bahkan di tahap ini, kalau kamu bisa nolak dengan cara yang benar, mereka nggak bisa maksa. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi tubuh Ojan mulai memudar. Sebelum benar-benar hilang, ia meninggalkan satu kalimat yang menghantamku keras. Cari akarnya. Bukan aplikasinya, bukan penagihnya, tapi perjanjiannya. Setelah itu, ruangan kembali kosong. Aku duduk lama dalam gelap, memikirkan kata-katanya. Untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa selama ini aku hanya bereaksi terhadap gejala. Pesan
teror, penagihan, tapi bukan sumbernya. Dan jika aku ingin keluar, aku harus berani menyentuh akar yang paling kotor, perjanjian awal yang dibuat dari keputusasaan. Ponselku bergetar pelan. Satu kali. Bukan ancaman, bukan peringatan. Persiapan tahap akhir dimulai. Aku menatap layar itu dengan jantung berdebar. Tapi bukan lagi dengan ketakutan yang sama. Ada sesuatu yang tumbuh di dadaku. Tekad tipis, rapuh, tapi nyata. Jika ini benar-benar tahap akhir, maka aku tidak akan masuk sebagai korban. Aku akan masuk sebagai orang yang tahu apa yang sedang ia hadapi. Aku mulai menyadari satu hal yang selama ini terlewatkan. Utang itu tidak hanya tercatat di sistem digital, tapi juga di sesuatu yang jauh lebih tua. Sesuatu yang tidak membutuhkan tanda tangan basah, tidak butuh KTP, dan tidak peduli apakah peminjamnya masih hidup atau sudah mati. Yang dibutuhkan hanya satu hal, persetujuan yang lahir dari keputusasaan. Ingatan tentang malam terakhir Ojan sebelum ia meninggal kembali muncul dengan jelas. Saat itu, ia duduk di lantai kamarnya, punggung bersandar ke tembok, ponsel di tangan, wajahnya pucat, seperti orang yang sudah tidak berharap apapun. Aku ingat betul bagaimana ia berkata pelan, hampir seperti berdoa. Yang penting, cair. Apapun caranya. Kalimat itu dulu terdengar biasa. Sekarang, kalimat itu terasa seperti kunci. Aku mulai menelusuri ulang ponsel lama Ojan yang selama ini kusimpan. Bukan hanya riwayat aplikasi, tapi pesan-pesan lama, rekaman suara, bahkan catatan kecil yang tersimpan di memo. Di sana, aku menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah catatan waktu, ditulis dengan tergesa-gesa, berisi satu kalimat, disetujui jam 2:22. Tidak ada penjelasan lain. Jam itu. Lagi-lagi, jam itu. Malamnya, tepat jam 2:22. Ponselku bergetar sendiri. Aplikasi biru gelap itu terbuka tanpa kusentuh. Kali ini, tampilannya berbeda. Tidak ada daftar nama, tidak ada status. Yang ada, hanya satu halaman hitam dengan tulisan putih di tengahnya. Perjanjian awal. Aku menelan ludah, tanganku gemetar. Tapi aku tidak menutup layar. Jika ini akarnya, maka inilah yang harus kuhadapi. Tulisan itu berubah, menampilkan rangkaian kalimat yang terasa asing, tapi entah kenapa bisa kupahami. Bukan bahasa hukum, bukan bahasa teknologi. Lebih mirip sumpah. Isinya sederhana namun kejam. Bantuan akan diberikan, dana akan dicairkan. Dengan satu syarat, jiwa peminjam akan tetap terikat sampai kewajiban dianggap selesai. Tidak ada definisi tentang selesai. Tidak ada batas waktu. Tidak ada kematian sebagai pengecualian. Aku merasa mual. Jadi sejak awal, ini bukan sekadar pinjaman. Ini perjanjian. Dalam diam, ruangan mendadak terasa lebih dingin. Lampu berkedip pelan. Dari sudut mataku, aku melihat bayangan bergerak. Ojan muncul lagi. Tapi kali ini, tidak utuh. Tubuhnya terlihat retak-retak seperti kaca yang hampir pecah. Wajahnya penuh penyesalan. Aku nggak baca apapun waktu itu, katanya lirih. Aku cuma tekan setuju. Aku capek, Dil. Aku pengen semuanya berhenti. Aku ingin marah. Tapi yang muncul, justru rasa sedih yang menusuk. Ojan bukan serakah. Ia lelah, dan kelelahan itulah yang dimanfaatkan. Ojan menjelaskan bahwa pada detik ia menekan setuju, ada sesuatu yang ikut menjawab. Bukan manusia, bukan sistem biasa. Sesuatu yang sudah lama hidup dari janji-janji putus asa. Aplikasi hanyalah pintu. Yang masuk setelahnya adalah penagih yang tidak mengenal belas kasihan. Makanya utangnya nggak pernah selesai. Lanjut Ojan. Bukan karena bunganya, tapi karena mereka nggak butuh uang. Mereka butuh keterikatan. Aku terdiam lama. Semua teror yang kualami, mimpi, suara, sakit fisik, bukan hukuman. Itu tekanan agar aku, sebagai penanggung, suatu hari juga menyetujui perjanjian yang sama. Dengan cara yang berbeda, lebih halus. Tiba-tiba, layar ponsel berubah lagi. Muncul satu pilihan besar di tengah layar.
Alihkan kewajiban, di bawahnya tertulis namaku. Aku mengerti sekarang. Inilah tahap akhir yang mereka maksud. Bukan sekadar membayar, bukan sekadar menanggung, tapi menggantikan posisi Ojan sepenuhnya. Jika aku menyetujui, Ojan akan dilepaskan. Dan aku yang akan terikat. Aku nggak mau kamu di sini. Suara Ojan bergetar. Aku sudah salah. Jangan kamu ulangi. Tekanan itu datang bersamaan. Kepalaku terasa berat. Dadaku sesak. Suara-suara dari daftar sebelumnya kembali muncul. Lebih keras. Lebih dekat. Ruangan seperti menyempit. Seolah mendorongku untuk menekan satu tombol itu. Di tengah kekacauan itu, aku teringat pesan terakhir Ojan. Cari akarnya. Dan sekarang aku tahu. Akar perjanjian ini berdiri di atas satu hal rapuh. Persetujuan yang diberikan tanpa kesadaran penuh. Aku menarik napas panjang. Lalu berbicara dengan suara keras. Meski suaraku bergetar. Aku menyatakan penolakan. Bukan pada aplikasi. Bukan pada utangnya. Tapi pada perjanjian itu sendiri. Aku menyebutkan bahwa persetujuan Ojan lahir dari tekanan, ancaman, dan keputusasaan. Bukan kehendak bebas. Ruangan bergetar hebat. Layar ponsel berkedip-kedip. Tulisan di aplikasi mulai pecah. Seperti huruf-huruf yang terbakar dari dalam. Suara jeritan menggema. Bukan dari Ojan, tapi dari sesuatu yang tidak terlihat. Keberatan tidak valid. Muncul tulisan terakhir. Konsekuensi akan diterapkan. Aku terjatuh ke lantai. Tubuhku gemetar hebat. Namun, di balik rasa sakit itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Seperti rantai yang mulai mengendur. Ojan menatapku dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak kematiannya, wajahnya terlihat ringan. Ada celah. Katanya pelan. Kamu bikin mereka goyah. Bayangan Ojan perlahan memudar. Tapi kali ini bukan ditarik paksa. Ia tersenyum tipis sebelum menghilang sepenuhnya. Suara-suara di sekitarku ikut meredup. Menyisakan keheningan yang aneh. Ponselku mati total. Aku terbaring lama di lantai. Menatap langit-langit dengan napas tersengal. Aku tahu ini belum selesai. Sistem itu mungkin terluka, tapi belum hancur. Namun satu hal sudah pasti. Mereka tidak lagi sepenuhnya memegang kendali. Di luar, azan subuh mulai terdengar. Suara itu terasa seperti penanda bahwa malam terpanjang hampir berakhir. Aku bangkit perlahan. Tubuh masih lemah, tapi pikiranku lebih jernih dari sebelumnya. Jika perjanjian ini bisa digoyahkan, maka ia juga bisa diputuskan. Dan jika satu arwah bisa dilepaskan, maka mungkin yang lain juga bisa diselamatkan. Pagi itu datang dengan cara yang tidak biasa. Matahari terbit seperti biasa. Tapi rasanya dunia sedikit bergeser. Udara terasa lebih ringan. Namun di balik itu, ada ketegangan yang belum benar-benar pergi. Ponselku masih mati total sejak kejadian malam tadi. Tidak bisa dinyalakan. Tidak merespons apapun. Anehnya, aku tidak panik. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, keheningan tidak terasa mengancam. Aku tahu satu hal. Sistem itu tidak pernah benar-benar tidur. Ia menunggu, dan jika perjanjian memang bisa digoyahkan, maka pemutusan tidak akan terjadi tanpa perlawanan terakhir. Menjelang malam, listrik di rumah tiba-tiba padam. Tidak seluruh lingkungan, hanya rumahku. Gelap turun cepat, seperti tirai yang ditarik paksa. Dalam kegelapan itu, ponselku menyala sendiri. Layarnya retak halus, seperti kaca tua, tapi aplikasi biru gelap itu muncul lagi. Kali ini tanpa menu, tanpa pilihan. Hanya satu kalimat. Pemutusan memerlukan pengesahan. Aku menghela napas panjang. Inilah yang mereka maksud dengan konsekuensi. Tidak ada lagi tawar-menawar. Tidak ada pengalihan. Jika aku ingin memutus perjanjian, aku harus menghadapinya sampai selesai. Ruangan berubah. Dinding-dinding seakan menjauh, lalu menghilang. Aku berdiri di tempat yang sama, seperti dalam mimpi. Ruang besar penuh layar. Namun kini layar-layar itu redup. Banyak yang mati, sebagian berkedip tak stabil. Sistem ini melemah, tapi sosok tinggi berjas hitam itu
masih berdiri di tengah. Lebih jelas dari sebelumnya. Kewajiban harus dilanjutkan, katanya tanpa suara. Langsung di dalam kepalaku, pemutusan melanggar keseimbangan. Aku menjawab dengan suara keras, menyebut satu persatu hal yang selama ini mereka sembunyikan. Ancaman terselubung, persetujuan di bawah tekanan, keterikatan tanpa batas, dan eksploitasi keputusasaan manusia. Setiap kalimat terasa seperti beban yang dilepaskan dari dadaku. Sosok itu tidak marah. Ia hanya mendekat. Kalian selalu kembali, katanya. Manusia selalu kembali. Butuh uang, butuh jalan pintas, butuh harapan cepat. Aku terdiam sejenak, lalu aku mengangguk. Kali ini, aku tidak menyangkalnya. Benar, kataku, manusia bisa lemah, tapi lemah bukan berarti menyerahkan jiwa. Kalimat itu membuat seluruh ruangan bergetar. Layar-layar mulai pecah, menampilkan wajah-wajah yang selama ini hanya menjadi data. Mereka menatap kosong, lalu satu persatu memudar, seperti diizinkan pergi. Aku merasakan sakit luar biasa, seperti ada sesuatu yang dicabut dari dalam diriku. Bukan fisik, lebih dalam, tapi aku bertahan. Aku tahu, selama aku tidak memberikan persetujuan baru, mereka tidak bisa mengikatku kembali. Sosok itu mundur perlahan. Jas hitamnya retak, memperlihatkan kekosongan di dalamnya. Pemutusan diterima. Muncul tulisan di udara dengan catatan, manusia akan terus menciptakan pintu. Ruangan runtuh, gelap, menelan segalanya. Aku terbangun di lantai ruang tamu saat fajar menyingsing. Ponselku tergeletak di sampingku. Layarnya mati, aplikasi itu hilang. Seperti tidak pernah ada. Tidak ada pesan, tidak ada notifikasi. Hanya ponsel biasa. Untuk pertama kalinya, benar-benar biasa. Beberapa hari kemudian, aku bermimpi tentang Ojan. Ia tidak lagi pucat, tidak lagi retak. Ia berdiri di tempat terang, mengenakan pakaian sederhana, wajahnya tenang. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk, lalu berjalan menjauh. Aku terbangun dengan air mata yang tidak terasa berat. Sejak itu, tidak ada lagi teror, tidak ada suara, tidak ada jam 2:22. Namun, bekasnya tetap ada di kepalaku, di caraku memandang dunia. Aku mulai memperhatikan betapa mudahnya orang ditekan saat berada di titik terendah, betapa cepatnya janji manis menutup akal sehat, dan betapa kejamnya sistem, apapun bentuknya, yang hidup dari keputusasaan. Aku tidak menganggap diriku pahlawan. Aku hanya orang yang kebetulan bertahan cukup lama untuk melihat celah. Banyak yang tidak seberuntung itu. Banyak yang menekan setuju dengan tangan gemetar, tanpa tahu apa yang ikut menjawab di balik layar. Cerita ini mungkin terdengar seperti horor, tapi sesungguhnya ini peringatan. Pesan moral dari semua yang kualami sederhana, tapi pahit. Tidak ada jalan pintas yang gratis. Setiap persetujuan punya konsekuensi. Dan ketika manusia berhenti membaca, berhenti bertanya, lalu menyerahkan keputusan karena lelah, disitulah pintu-pintu gelap terbuka. Utang bukan hanya soal angka, tekanan bukan hanya soal mental, dan sistem, apapun namanya, akan selalu mencari celah pada manusia yang sedang putus asa. Jika kamu sedang berada di titik terendah, berhentilah sejenak. Jangan membuat keputusan besar saat ketakutan sedang memegang kendali. Mintalah bantuan. Bicaralah. Karena terkadang yang menunggu di balik solusi instan bukanlah pertolongan, melainkan perjanjian yang tak pernah kamu sadari telah kamu setujui. Aku menutup cerita ini dengan satu harapan. Semoga tidak ada lagi yang harus belajar dengan cara sekejam ini. Dan jika suatu malam ponselmu bergetar di jam yang sama berulang kali, jika pesan itu datang terlalu mudah, terlalu cepat, terlalu memaksa, ingat satu hal, kamu selalu punya hak untuk menolak.